Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Jadi pada video kali ini saya akan praktek mengolah data menggunakan StatCal untuk metode regresi data panel. Nah, dalam kasus kali ini datanya itu bersumber dari Bursa Efek Indonesia. Jadi nanti materinya saya berikan di bagian deskripsi, ya. Jadi kita akan mengolah data langsung menggunakan StatCal. Jadi judulnya itu pengaruh return on asset, earning per share, dan debt to asset ratio terhadap harga saham pada perusahaan sektor energi papan utama. Seperti itu dia. Nah, nantinya kita akan diperlihatkan juga perbandingan hasil menggunakan software Stata, Evius, dan R. Jadi pertama, saya akan praktek mengolah data dengan StatCal dulu. Cara melakukan regresi data panelnya di StatCal, cara membaca hasilnya, kemudian hasil-hasil di StatCal, coba kita lihat perbandingannya dengan hasil Evius, Stata, dan software R. Nanti teman-teman di akhir video akan diperlihatkan penggunaan menu simulation, di mana pada menu simulation di regresi data panel ini, teman-teman itu bisa dengan sangat mudah memilih perusahaan-perusahaan yang diikutkan untuk dianalisis. Seperti itu dia. Oke. Sebelumnya software StatCal bisa di-download gratis di statcal.com, www.statcal.com. Nah, saya menggunakan StatCal di video ini versi 23 Juli 2023. Jadi kalau masih pakai versi sebelum waktu ini, fitur regresi data panelnya belum diupdate. Nah, gunakan versi 23 Juli 2023 atau di atasnya. Nah, seperti itu dia. Oke, sekarang kita lihat dulu contoh datanya seperti ini. Langsung ke kasusnya. Jadi di sini saya punya data. Data ini dia menyajikan data, ada harga saham, ada return on asset, ada basic EPS, ada debt to asset ratio, DAR. Datanya itu saya ambil dari tahun 2021 sampai tahun 2022. Nah, kita lihat ada perusahaan Bian, Elsa, Energi, ABMM, nih singkatannya. Dimana di sini semuanya sektornya sektor energi, papannya itu papan utama. Kalau kita lihat jumlah perusahaannya semua ada 35 perusahaan. Datanya sudah saya buat seperti ini. Jadi di sini perusahaannya itu ada 35 perusahaan. Nah, teman-teman, susun datanya itu seperti ini ya untuk mengolah data di StatCal. Di sini ada Y-nya. Y-nya itu harga saham. Kemudian di sini ada X1-nya, itu ROA. Di sini ada X2, EPS, ada X3 DAR. Nah, di ujungnya teman-teman harus buat tahun. Susunan tahunnya harus seperti ini ya, teman-teman. 2021, 2022, 2021, 2022. Teman-teman wajib buatnya seperti ini. Nah, untuk perusahaan sendiri, teman-teman jangan tulis huruf seperti Bian, Elsa, ENRG. Jangan seperti itu. Teman-teman harus tuliskan dalam bentuk angka, jangan huruf. Itu memang udah ketentuannya di StatCal. Jadi ini perusahaan pertama, ini perusahaan kedua, perusahaan ketiga, sampai perusahaan 35. Jadi untuk susunan data tahun sama perusahaan, teman-teman harus susunannya seperti ini. Di sebelah sini tahun, kemudian sebelah sini perusahaannya. Oke. Nah, dari data ini kita copy datanya. Ya, kita copy semuanya. Kemudian kita pindahkan di StatCal seperti ini. Kita masuk ke bagian input numerik data. Kita buat aja jumlah kolomnya 50. Kemudian jumlah barisnya 100. Kemudian kita pindahkan datanya. Nah, di sini datanya sudah kita pindahkan. Ada 70 baris ya semuanya. Nah, di sini kita beri namanya. Di sini saya sudah buat namanya
ada harga saham, ROA, EPS, DAR, tahun sama perusahaan. Tinggal kita copy namanya dan kita pindahkan di sini. Oke, sudah berhasil. Kalau sudah muncul seperti ini sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan melakukan regresi data panel. Tahapannya ada di sini. Oke. Jadi hipotesis yang mau kita uji, ROA berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Ini hipotesisnya. EPS berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Kemudian DAR berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Nah, di sini teman-teman bisa lihat cara prakteknya. Ya, ini tadi instruksinya tadi dia bilang sebagai contoh kan V6 itu angka 1 menyatakan perusahaan 1, angka 2 menyatakan perusahaan 2. Yang seperti saya bilang tadi ya, di V6 ini angka 1 tuh menyatakan perusahaan ke-1, angka 2 menyatakan perusahaan kedua, sampai angka 35 menyatakan perusahaan ke-35. Jadi semua ada 35 perusahaan. Oke, sekarang kita lakukan regresi data panel, pilih statistik, pilih panel data regression, pilih panel data regression. Kemudian di sini ada harga saham, kita pindahkan di sebagai variabel dependent. Di sini ROA, EPS, DAR. Teman-teman, walaupun tahun sama perusahaan dia bukan variabel independen, namun pada prakteknya di StatCal, tahunnya itu harus kita masukkan setelah 3 variabel independen tahunnya, baru kita masukkan perusahaannya. Itu memang sudah ketentuannya seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita lihat hasilnya bagian result. Maka kita bisa lihat di sini ada bagian deskriptif. Di bagian deskriptif ini dia menyajikan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, nilai standar deviasi. Kita bisa lihat nilai harga saham paling rendah, nilai minimumnya Rp50. Sementara nilai harga saham paling tinggi itu adalah Rp39.025. Sementara rata-rata dari harga saham 2.401,53 dengan standar deviasi 5.747,43. Nah, ternyata untuk ROA sama EPS ada negatif ya. ROA paling rendah itu nilainya 24,61. Sebenarnya kita bisa cek sendiri sih. Untuk ROA-nya kan X1 memang ada yang rendah ini dia. Kita bisa lihat nih kan. Di perusahaan Apex pada tahun 2022. Negatif nilai ROA-nya. Oke, selanjutnya dalam regresi data panel ada namanya Common Effect Model. Ini hasil dari Common Effect Modelnya. Kemudian ini hasil dari Fixed Effect Modelnya. Kemudian ini hasil dari Random Effect Modelnya. Ini pemilihan model uji F. Kita memilih CHEM atau FEM ya dengan uji F. Kemudian ada namanya uji Hausman, itu pemilihan model. Kita memilih model FEM atau REM. Kemudian uji Breuss-Pagan, kita memilih CHEM atau REM. Nah, kita ikutin alurnya dulu, cara menginterpretasinya di bagian ini. Nah, pertama, ya secara umum kita akan melakukan pengujian pemilihan model. Apakah model yang akan kita pilih? Common Effect Model atau Fixed Effect Model. Jadi kriterianya, jika nilai p-value di bawah 0,05, maka kita akan memilih model FEM. Namun jika nilai p-value-nya lebih besar sama dengan 0,05, maka model yang terpilih adalah Common Effect Model. Kita bisa melihat hasil dari Common Effect Modelnya. Kita bisa lihat hasil dari uji, orang sering bilang uji Chow ya, tapi nggak ada masalah sih. Sebenarnya statistik yang diuji uji F. Kita bisa melihat nilai dari p-value-nya di sini 0,5962. Ya, kita bisa lihat di sini karena nilai p-value-nya di atas 0,05, maka model yang terpilih adalah Common Effect Model. Jadi dengan kata lain si FEM-nya udah kalah. FEM-nya udah kalah, CHEM-nya yang menang. Jadi CHEM tinggal berhadapan dengan siapa? Kan FEM-nya udah kalah, CHEM-nya menang. Jadi CHEM tinggal berhadapan dengan REM. CHEM versus REM. Maka kita akan menggunakan uji Breuss-Pagan. Lagrange multiplier ya, Breuss-Pagan.
Jadi ketentuannya dengan menggunakan uji Breuss-Pagan, jika nilai p-value-nya di bawah 0,05, maka model yang terpilih adalah rem. Jika p-value-nya lebih besar atau sama dengan 0,05, maka model yang terpilih adalah CHAM. Kita bisa lihat dari hasil uji Breuss-Pagan-nya, kita bisa lihat ternyata p-value-nya 0,25288. Ternyata lebih besar daripada 0,05. Sehingga model yang terpilih adalah model Common Effect Model. Jadi tadi CHAM melawan FEM, CHAM-nya menang. CHAM melawan REM, CHAM-nya menang. Jadi pada akhirnya kita memilih model Common Effect Model, CHAM. Nah, barulah kita melihat hasil untuk Common Effect Modelnya ini. Jadi di sini ada untuk uji parsial, uji simultan, sama R-square. Ini sudah saya pindahkan di sini. Kita bisa melihat nilai R-square-nya adalah 0,87789. Artinya, ROA, EPS, dan DAR mampu menjelaskan variance dari harga saham sebesar 87,89%. Sisanya 22,11% dijelaskan oleh faktor yang lainnya. Sementara kalau dari hasil uji simultannya, p-value F statistiknya di sini 0,0000. Lebih kecil daripada 0,05 artinya ROA, EPS, dan DAR secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Nah, untuk uji parsialnya di sini ROA itu berpengaruh positif terhadap harga saham. Ya, karena nilai koefisien regresinya positif dan juga signifikan karena p-value-nya 0,00000, lebih kecil daripada 0,05. Begitu juga EPS berpengaruh positif terhadap harga saham karena nilai koefisien regresinya 2,21794 dan p-value-nya 0,00000, lebih kecil daripada 0,05. Terakhir DAR juga berpengaruh positif dan signifikan. Ya, seperti itu dia. Nah, sekarang kita coba praktek menggunakan EFUSE ya. Kalau kita menggunakan EFUSE, saya sudah buat filenya. Teman-teman bisa praktekin ya. Nah, kalau kita menggunakan EFUSE seperti ini. Nah, misalkan kita nih mau meregres ya. Y, X1, X2, X3. Ya, klik kanan, open with equation. Teman-teman bisa klik di sini ada fixed effect, random effect, ini common effect, non ini common effect. Teman-teman bisa pilih OK. Kemudian kalau teman-teman ini hasil dari common effect ya. Teman-teman bisa lihat hasil dari common effect-nya. Kita bandingkan aja dengan StatCal, tapi kita coba stata sekalian. Kita coba import datanya, data statanya. Jadi kita cek langsung dengan stata. Ini data untuk stata. Oke. Saya sudah menyiapkan kode untuk statanya. Nah, ini kode untuk statanya. Tinggal kita run di statanya. Oke, ini hasil untuk statanya. Oke, sekarang kita fokus ke common effect modelnya. Untuk stata, kita lihat common effect modelnya untuk stata. Nah, ini dia. Kita bisa lihat nilai koefisien untuk X1-nya 116,2283. Kalau kita bandingkan dengan EFUSE sama 116,2283. Kalau kita bandingkan dengan StatCal untuk common effect modelnya, di sini ROA ya sama 116,22825. Ini tergantung pembulatan desimalnya. Di bagian sini teman-teman bisa atur desimalnya biar sama. Ini 116,228. Sama nggak dengan 2283. Berarti kalau kita setting 4 angka di belakang koma, ini dia. Jadi nggak ada perbedaan hasil antara StatCal, Stata, dan EFUSE untuk common effect model. Nggak ada perbedaan, sama. Ya, oke. Untuk fixed effect modelnya, coba kita lihat. Kalau kita lihat di sini, kita lihat hasil fixed effect modelnya. Oke. Kita lihat konstantanya untuk X1-nya aja.
64.86383. 64.86. 64.86. Dengan start call fix efeknya sama. 64.8638. Ya, dengan stata kita cek fix efek modelnya 64.8638. Sama. Jadi antara start call, stata, Fuse itu tidak ada perbedaan hasil. Ya, untuk bagian fix efek modelnya. Sekarang untuk bagian random efek modelnya, kalau kita lihat random efek modelnya, X1-nya 116.2283. Sekarang X2-nya aja deh, coba X2. 2.2179. Ini untuk stata. Untuk Fuse kalau random effect untuk X2-nya 2.21794. Kalau stata 2.21794. Sama ya X2-nya ya, antara stata sama Fuse. Dengan start call berapa? Kalau kita lihat di random effect model. X2-nya EPS. Sama ya, nggak ada beda. Ternyata hasilnya nggak ada beda. Kita bisa lihat X2-nya 2.2179. 2.2179. 2.217 sama. Jadi untuk random effect model antara start call, stata, dan Fuse itu sama, nggak ada beda. Nah, sekarang kalau untuk uji Chow, orang sering bilang uji Chow. Intinya memilih model CHEM versus FEM. Kita bisa lihat kalau di stata nilainya uji Chow-nya ini 0,5967. Kalau di Fuse kita harus pilih fix dulu. Kemudian kita pilih di sini. Ini uji Chow. Sama ya, cross sectionnya 0,5967. Kalau di start call uji Chow ini 0,5967. Jadi untuk uji Chow, pemilihan model CHEM atau FEM antara start call, stata dengan Fuse sama, nggak ada beda. Sekarang kalau uji Berospagan. Nah, kalau Berospagan saya close dulu karena kita coba jalankan Fuse-nya lagi. Dia kadang harus di restart ulang dia kalau untuk uji Berospagan di Fuse. Kalau enggak dia error ya. Kita pilih open dulu. Oke, kita buka data yang tadi. Nah, kita akan melakukan uji Berospagan. Kita regress dulu nih. Di sini pilih oke. Nah, di sini pilih add in ini Berospagan. Kita pilih oke. Nah, untuk Berospagan kita lihat ya 0,2529. Kalau untuk stata, nah antara Fuse sama stata untuk uji Berospagannya untuk pemilihan model CHEM versus REM itu sedikit berbeda. Nah, kalau kita lihat di stata nilainya propnya itu 1.0000. Itu nilai propnya 1.000. Kalau di Fuse nilainya 0.2529. Kalau di start call 0.2529. Jadi ternyata untuk uji pemilihan model CHEM versus REM Berospagan, ternyata start call itu hasilnya sama dengan Fuse. Tapi start call Fuse itu sama, cuman dia berbeda dengan si statanya. Nggak ada masalah sih, mungkin ada perbedaan pendekatan. Nah, terakhir itu, belum. Kita akan menggunakan R nanti, tapi saya akan memperkenalkan menu simulation. Nah, teman-teman, apa sih menu simulation ini? Teman-teman bisa ini adalah perusahaan sama tahun. Tadi kita tahu bahwa perusahaannya itu ada 35 perusahaan. Sementara tahunnya dari 2001 sampai 2022. Teman-teman bisa melakukan regresi data panel dengan memilih perusahaan yang teman-teman inginkan, atau teman-teman bisa mengeluarkan perusahaan yang pingin nggak diikutkan. Contohnya gini, kan di sini ada 35 perusahaan. Nah, ini kan datanya kan. Misalkan teman-teman ingin tidak mengikutkan perusahaan di nomor 9. Misalkan nih,
Kan aku punya data di perusahaan nomor 9 ini, misalkan ini dia. Si Bumi. Misalkan teman-teman ingin mengeliminasi, ingin tidak mengikutkan perusahaan Bumi dalam proses analisis. Jadi kan dia kan di posisi nomor 9. Teman-teman bisa hapus perusahaannya. Jadi di nomor 9 tadi kan Bumi. Kita lihat di sini nanti dia. Teman-teman tinggal checklist. Maka hasil yang ke bawah itu akan di-run ulang tanpa mengikutkan perusahaan di nomor 9 tahun 2001-2022. Jadi teman-teman bisa lihat di sini perusahaan nomor 9 udah nggak ada lagi. Habis 8, 10. Jadi Bumi nggak ikut. Teman-teman bisa lihat hasil dari common effect modelnya, hasil dari fixed effect modelnya, ya ini FEM-nya kan, hasil dari random effect modelnya. Teman-teman juga bisa lihat hasil dari uji normalitasnya. Misalkan teman-teman mau nggak ikutkan perusahaan nomor berapa, nomor 5 nggak usah ikutkan, nomor 27, nomor 28 nggak usah ikut, kemudian nomor 32 nggak usah ikut. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya. Nah, ini nomor 27 tadi nggak ikut kan? Teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia di-run ulang. Ini kan coba kita, ini kan nilainya kan 0,013. Coba kita nggak usah ikutin ya. 0,013 berubah nggak dia? 0,013 jadi berapa? Coba kita lihat. Nah, berubah kan jadi 0,0362. Ini untuk common effect modelnya. Dan uji asumsi klasiknya di bawah juga berubah. Ternyata untuk uji Kolmogorov dia jadi normal, seperti itu ya. Nah, itu kegunaan dari menu simulation. Teman-teman bisa memilih-milih perusahaan yang mau diikutkan sama nggak diikutkan. Nah, terakhir kita akan menggunakan software R, karena start kali ini kan dibuat dengan R. Ya. Jadi kalau dengan R itu, saya sudah menyiapkan kodenya. Ini saya close saja. Ini saya close. Nah, jadi kalau menggunakan R, ini kan kode R-nya. Pertama, kita list.file ini untuk membaca file-file datanya. Ini untuk mengimport data. Nah, ini untuk melakukan hasil dari common effect model. Ini untuk melakukan fixed effect model. Ini untuk melakukan random effect model. Ini untuk melakukan uji Chow, pemilihan model FEM versus CEM. Ini pemilihan model uji Hausman, ya, FEM versus REM. Ini pemilihan model untuk uji Brius-Pagan, CEM versus REM. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.